Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM F126111004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap. Sikap merupakan organisasi yang relatif menetap dari perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, suatu kelompok, ide, atau objek tertentu yang dikemukakan oleh Peirce, Bien, dan Zen 1975. Dari pengertian di atas, kita ada 3 hal penting yang terkandung dalam sebuah sikap. Yang pertama ada aspek afeksi, yaitu perasaan. Kedua, aspek kognisi, yaitu keyakinan. Yang ketiga, ada aspek perilaku atau dalam bentuk nyata ataupun kecenderungan. Jadi di sini kita lihat bahwa yang pertama ada aspek afeksi. Aspek afeksi diartikan dengan adanya penilaian atau perasaan terhadap suatu objek bila seseorang bersikap. Sedangkan aspek kognisi merupakan kemampuan otak mengembangkan kemampuan rasional. Kemampuan ini mencangkup aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis atau suatu penilaian. Sedangkan aspek perilaku adalah aspek yang berisi kecenderungan seorang untuk bertindak atau bereaksi terhadap suatu dengan cara tertentu. Lanjut, pembentukan sikap. Sikap-sikap tertentu dapat dibentuk sejak dini. Sikap yang lain terbentuk dalam waktu singkat untuk menanggapi suatu kejadian. Nah, di sini bentuk sikap yang dibentuk sejak usia dini bertujuan untuk membentuk suatu karakter sejak usia dini, kepribadian anak yang baik sehingga nanti kita sudah dewasa menjadi pribadi yang baik, berakhlak, yang dapat memberikan manfaat kepada semua manusia dan lingkungannya. Perubahan sikap. Ada beberapa suatu metode untuk mengubah sikap. Yang pertama ada komunikasi persuasif, yang kedua ada teori disonansi kognitif, yang ketiga ada Cochrane teori. Yang pertama ada komunikasi persuasif. Komunikasi ini memiliki suatu tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, dalam mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan adanya suatu strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan persuasif tersebut. Yang kedua ada kognitif dissensi teori. Kognitif ini merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perasaan tindak nyaman yang dimiliki seseorang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Yang ketiga ada Cochrane teori. Cochrane teori itu diambil dari Pitt teori dalam Christopher 1996, yang dimana organisasi memiliki sisi aktif yang mampu menyesuaikan karakteristik suatu individu atau kepribadian dirinya. Kita lanjutkan. Di sini ada sikap dan perilaku. Teori yang dikemukakan oleh Peirce, Ben, dan
Azen 1988 dan 1975. Menurut mereka, antara sikap dan perbuatan terdapat satu faktor psikologis lain yang harus ada agar keduanya konsisten, yaitu niat atau disebut dengan intention. Jadi mereka menjelaskan tanpa adanya suatu niat, perbuatan tidak akan muncul, meskipun sikap tersebut sangat kuat atau posesif terhadap suatu objek tersebut. Namun demikian, bukan berarti apabila ada kegiatan faktor tersebut akan otomatis terjadi konsistensi antara sikap dengan perbuatan. Secara teoritas dapat diprediksikan akan terjadi konsistensi antara sikap dan perbuatan apabila antara sikap dengan niat dan antara niat dengan perbuatan tidak terjadi hambatan atau pengaruh. Faktor yang mempengaruhi perilaku hubungan antara sikap dengan niat bisa berasal dari dalam diri orang itu sendiri ataupun dari luar orang itu sendiri. Faktor dari dalam, misalnya karakteristik atau kecenderungan pada seseorang. Ada orang yang sering menyetujui suatu masalah tetapi tidak pernah muncul keinginan untuk mewujudkan keinginannya itu. Sebaiknya, jika ada orang yang memiliki konsistensi diri yang tinggi, sehingga ia selalu berusaha untuk konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusannya. Sedangkan faktor dari luar itu merupakan misalnya sebuah tekanan sosial yang sering memupuskan keinginan atau memusnahkan keinginan karena ada perasaan takut atau mengekspresikan sikapnya itu. Kita lanjutkan pengukuran sikap. Di sini sikap sebagaimana aspek-aspek psikologis lainnya. Jika bisa diukur, asumsi pengukuran sikap yang paling mendasar antara lain dikemukakan oleh Truston yang menyatakan bahwa sesuatu yang ada tentu akan eksis. Sesuatu yang eksis bisa diukur, seperti perkembangan zaman seperti sekarang dapat diukur dan dapat dilihat bagaimana perkembangan zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan pengalaman tentang suatu objek atau persoalan. Ini tidak pernah didukung secara tegas, tetapi semua pengalaman memenuhi syarat untuk disebut sebagai sikap. Sikap bukan sekedar suasana hati atau reaksi aktif yang disebabkan oleh stimulasi dari luar. Suatu persoalan atau objek ditentukan merupakan sebagian dari pengalaman. Sikap yang dilakukan oleh setiap individu sangatlah mempengaruhi terhadap perilaku individu. Pengaruh tersebut terletak pada individu sendiri terhadap respon yang ditangkap atau yang dilihat, diambil. Kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan lingkungannya, sehingga menimbulkan tingkah laku yang berbentuk sikap. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.